disempurnakan oleh Allah. Karena sudah menjadi, kalau sudah termasuk iblis, berarti ini orang ini sudah menjadi pengikut iblis. Maka oleh Allah diserupakan diri seperti Nabi Isa. Itu dia keluar, maka dialah yang kemudian ditangkap oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Roma, ditangkap, disalib. Terjadilah di situ penyaliban, digantung di atas kayu penyaliban, sehingga matilah Yudas. Padahal itu bukan Nabi Isa, tapi kemudian dijadikan sebagai sesembahan oleh orang-orang Nasrani, dijadikan sebagai sesembahan orang-orang Nasrani. Inilah kekeliruan mereka. Dan ketidakpercayaan mereka terhadap Al-Quran, dan Al-Quran sudah jelas menyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati, diangkat oleh Allah kalian. Makanya nanti bakal diturunkan kembali oleh Allah ke bumi di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Itu zaman akhir di mana bakal detik-detik terjadinya hari kiamat itu menandakan sudah dekatnya hari kiamat setelahnya turun Nabi Isa alaihissalam. Setelahnya turun Nabi Isa alaihissalam. Cuma sebelumnya turun Nabi Isa ini, sebelum datangnya munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa ini bakal terjadi huru-hara, banyak fitnah yang terjadi, dan ini bakal terus terjadi sampai munculnya Imam Mahdi dan sampai turunnya kayak Nabi Isa alaihissalam. Fitnahnya macam kayak bagaimana? Kayak sekarang ribut. Jadi manusia bakal saling ribut. Makanya sekarang banyak peperangan. Ini bakal terus terjadi sampai kemunculnya Imam Mahdi, sampai keturunnya kayak Nabi Isa alaihissalam. Bakal terus terjadi. Jadi nggak beres-beres. Itulah yang disebut zaman Taimiyah. Sebab apa namanya, ciri-ciri terjadinya hari kiamat itu cirinya diantaranya adalah zaman bakal melewati beberapa zaman, melewati beberapa masa. Yang pertama zaman Taimiyah, itu zaman keributan, bakal terjadi saling ribut, bakal terjadi peperangan macam kayak sekarang sudah banyak terjadi peperangan. Ini mengarah kepada datangnya Imam Mahdi dan juga turunnya Nabi Isa. Nah, dari zaman Taimiyah inilah barulah begitu dunia ini sudah mulai acak-acakan karena banyaknya peperangan, banyak kayak Iran Amerika. Jadi bakal terus seperti itu sampai munculnya Imam Mahdi. Nah, setelah muncul Imam Mahdi, lalu masa munculnya Dajjal. Dan setelah muncul Dajjal, muncullah di situ baru yang kedua melakakkan. Nah, dari Dajjal ini barulah turun Nabi Isa alaihissalam. Karena nggak ada yang bisa membunuh Dajjal. Bahkan Imam Mahdi pun kerepotan menghadapi Dajjal ini, bala tentara Dajjal. Nggak ada yang bisa, terkecuali kayak Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini yang bisa membunuh Dajjal. Jadi begitu Dajjal muncul, barulah untuk bisa membunuhnya turunlah kayak Nabi Isa alaihissalam. Turun kayak Nabi Isa. Begitu kayak Nabi Isa turun, terbunuhlah Dajjal. Cuma istilah juga sama, ada yang namanya makhluk Ya'juj wa Ma'juj. Ini juga termasuk yang bakal muncul di akhir zaman, makhluk Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj di zaman Nabi Isa juga yang bakal merusak tatanan kehidupan manusia, yang bakal mengacak-acak kehidupan di bumi. Dan
namanya Ya'juj wa Ma'juj. Makhluknya aneh-aneh, bentuknya macam-macam. Ada yang bulat kayak bakso, ada yang kotak. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Makannya manusia, makanannya Ya'juj wa Ma'juj. Apa aja dimakan. Jadi Ya'juj mah apa aja dimakan, janda lewat dimakan. Maka jangan macam-macam di zaman Ya'juj wa Ma'juj. Nggak boleh keluar rumah sembarang. Misal keluar rumah habis apa Ya'juj wa Ma'juj. Cuman ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi tempat-tempat inilah yang tidak bisa dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dia takut kalau di tempat yang khusus ini, yang ditentukan ya. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu tidak berani masuk pertama ke masjid. Dia nggak berani masuk ke masjid. Makanya pada masa itu orang-orang yang beriman semua bersembunyinya di masjid. Nggak tahu dah. Di masjid. Inilah yang tidak dimasuki oleh Ya'juj wa Ma'juj. Cuma kesiksa juga. Kurang kenal. Soalnya apa? Lapar. Kurang kenal. Nggak bisa jadi duit. Keluar, bisa sama Ya'juj wa Ma'juj. Jadi di sinilah ujian berat nanti di akhir zaman orang-orang yang beriman. Iya. Cuman nanti dihabisinya oleh Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa inilah yang bisa membunuh Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj bersama Imam Mahdi. Nah begitu ya Dajjal mati, Ya'juj wa Ma'juj habis semua, dibunuh melalui doa Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Sehingga bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj ini semua ambak-ambakan di laut, semua sudah tercemar pakai Ya'juj wa Ma'juj. Lalu ada Kanjeng Nabi Isa, karena baunya itu sudah menyebar. Bau. Berdoa Kanjeng Nabi supaya dihilangkan bangkai Ya'juj wa Ma'juj ini. Disitulah baru bisa hilang. Baru bisa hilang melalui doa dari Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Nah di masa itulah setelahnya Ya'juj wa Ma'juj ini binasa, Dajjal juga udah mati, barulah manusia berada di dalam kesuburan, betul-betul subur di zaman Nabi Isa. Biasa Nabi Isa pun nanti bakal kawin, bakal punya istri, terus kemudian punya anak, terus barulah di situ beliau wafat, meninggal dunia. Tapi setelah selesai tugasnya. Jadi di masa Kanjeng Nabi Isa itulah sealam dunia itu semua Islam, beragama Islam. Udah nggak ada Kristen, udah nggak ada Yahudi. Karena memang turunnya Kanjeng Nabi Isa itu adalah sebagai sebagai hakim yang akan menghakimi manusia-manusia yang menjadikan dia sebagai sesembahan, sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan, bakal dihakimi oleh Kanjeng Nabi Isa. Jadi manusia-manusia hidup di zaman sekarang ini sampai ke zaman Nabi Isa yang menyebar kepada Nabi Isa, nanti pada akhir zaman turun Kanjeng Nabi Isa, mereka bakal dihabisi oleh Kanjeng Nabi Isa, diminta pertanggungjawaban. Karena Kanjeng Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi Kanjeng Nabi Isa ini adalah seorang Nabi, Rasul Allah, utusan Allah. Oleh karena itulah makanya tidak dimatiin juga sampai sekarang masih hidup. Karena untuk menghakimi manusia-manusia yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, bakal dihakimi, termasuk bakal menghabisi babi, anjing di zaman Nabi Isa. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan anjing dan babi, padahal Kanjeng Nabi Isa mengharamkan anjing dan babi. Jadi tidak sesuai, ngaku pengikut Nabi Isa tetapi tidak menjalankan ajaran Kanjeng Nabi Isa. Banyak sekali yang keluar dari ajaran Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa diutus oleh Allah cuma hanya untuk lingkungan Bani Israel, tetapi mereka menyebarkan ajaran Kanjeng Nabi Isa sampai
keluar daripada lingkungan Bani Israel, ada yang sampai ke kita, ke Indonesia. Jadi kan udah keluar dari lingkungan Bani Israel. Jadi bukan khusus ke Bani Israel. Sedangkan ajaran Kanjeng Nabi Isa, Taurat Injil itu khusus untuk orang-orang Bani Israel. Untuk orang-orang Bani Israel. Jadi nggak boleh keluar. Dan itu pun sudah tidak diberlakukan lagi ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah tidak diberlakukan lagi ajarannya setelahnya diutusnya Kanjeng Nabi, setelahnya turun kitab suci Al-Quran. Jadi harusnya mereka pindah kepada ajaran daripada Kanjeng Nabi. Harusnya mereka berpindah kepada kitab suci Al-Quran, sebab ajaran Taurat, ajaran Injil itu sudah tidak diberlakukan lagi, alias sudah kadaluarsa. Jadi udah gak bisa dipakai, tetapi masih dipertahankan oleh mereka, bahkan mereka terus menyebarkan ajaran Injil, ajaran Taurat sampai ke seluruh pelosok-pelosok bumi. Berarti ajaran khusus hanya untuk orang-orang Bani Israel. Nah, subur manusia di zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam sampai Kanjeng Nabi Isa wafat, meninggal dunia. Begitu udah wafat di masa subur itulah nanti kata Nabi orang bakal susah sedekah. Jadi orang susah sedekah itu nanti di zaman Nabi Isa. Orang pengen sedekah susah. Kenapa orang pengen sedekah susah? Karena udah nggak ada orang yang mau nerima sedekah. Pengen sedekah sama tetangga nggak ada yang mau. Ini nggak mau, ini nggak mau. Tidur nggak ada yang mau. Apa sedekah coba kalian dijabu, kan dijabu mah ada yang mau dibawa. Susah. Iya. Jamu sedekah nggak ada yang mau juga orang jamu. Pertanyaan kayak nggak ada yang mau juga. Coba kalian di Karangsari kan ada yang susah, nggak ada yang mau juga. Kenapa nggak ada yang mau? Karena di saat itulah manusia semua berada di dalam kesuburan. Jadi orang berapa subur semua di masa kayak Nabi Isa kaya. Jadi pada kaya pengen sedekah susah, makanya kalau pengen sedekah ini mumpung sekarang masih banyak orang susah. Jadi banyak yang menerima. Sebab kalau sedekah nggak ada yang menerima, bagaimana mau bisa dapat pahala? Ya nggak ada yang menerima. Betul. Kita pengen sedekahnya, walaupun kita pengen sedekahnya 1 ton, kalau nggak ada yang menerima, nggak bakal jadi, nggak bakal dapat pahala. Soalnya nggak diterima. Nggak ada orang yang mau menerima. Akhirnya nggak jadi pahala. Padahal 1 ton nggak ada yang menerima, atau nggak jadi. Tapi walaupun cuma 2.000 dia sedekah, ada yang menerima, jadi pahala. Itu mah udah diterima, mama dia mau dibeliin apa kayak, mau nggak dibeliin kayak, mau dibeliin 4 ayam kayak apa dia buat ayam jadi. Tapi kalau nggak ada yang menerima atau nggak diterima, maka tidak menjadi pahala. Makanya wajib ketika ada orang yang memberi sedekah itu menerimanya wajib. Adapun bersedekahnya sunnah. Udah diterima mah terserah. Mau di makan dia doyan aja atau makan dia nggak doyan, itu bisa kasih ke yang doyan atau masih kasih ke makhluk kalau yang lain. Ada hewan-hewan, manusia umpama kita nggak doyan, ada binatang, ada ayam, bisa kita kasih sedekah ke makhluk kalau yang lain, sehingga supaya sedekahnya itu bisa jadi bahan, bisa jadi bahan. Nah inilah. Makan ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi Isa itu seluruh manusia berada di dalam kesuburan, orang udah nggak ada yang susah, orang udah pada kaya semua, nggak ada orang yang susah di zaman itu. Jadi orang mau sedekah juga susah. Cuma terus begitu Kanjeng Nabi Isa wafat, setelah beberapa puluh tahun barulah mulailah muncul lagi maksiat sedikit, akhirnya timbul lagi kemaksiatan. Jadi muncul lagi itu maksiat manusia.
mabuk mulai lagi, zina mulai lagi, perjudian bakal mulai lagi, bahkan lebih parah setelahnya wafatnya kayak nggak bisa setelah berpuluh-puluh tahun. Jadi kacau lagi dulu di masa ini. Orang-orang yang beriman di saat itu dimatikan oleh Allah satu persatu, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tersisa, karena orang-orang yang beriman ini sudah tidak ada, yang tersisa cuma hanya orang-orang yang bermaksiat, tukang-tukang durhaka. Ini pertanda mendekati hari kiamat. Lalu kemudian cirinya Rabbul Quran wal Ka'bah, maka diangkatnya Al-Quran. Hilang nanti Al-Quran di zaman itu, diangkat, dihilangkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tersisa cuma hanya apa? Cuma hanya lembaran-lembaran kertasnya doang. Ayat-ayatnya hilang. Bahkan yang ada di kaligrafi bakal dihilang, diangkat oleh Allah. Hanya lembaran-lembaran kertasnya. Ini disebut zaman Rabbul Quran wal Ka'bah. Ka'bah pun nanti bakal diangkat oleh Allah. Hancur Ka'bah di masa mendekati terjadi hari kiamat. Itu yang disebut dengan zaman Rabbul Quran wal Ka'bah, diangkatnya Al-Quran dan juga Ka'bah. Jadi di saat zaman Rabbul Quran wal Ka'bah, ini manusia sudah acak-acakan, kemaksiatan sudah merajalela, kemaksiatan sudah betul-betul merajalela, dan orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau dikiamatin, alam dunia ini mau dihancurin. Jadi orang-orang yang beriman ini diwafatkan oleh Allah. Jadi yang tersisa cuma hanya orang-orang yang tukang-tukang durhaka, tukang-tukang maksiat. Contoh kalau misalkan kita mau bongkar rumah, jadi perkembangan kiamat itu ketika kita mau bongkar rumah, itu biasanya yang kita keluarin itu barang-barang yang bagus apa yang jelek. Yang kita keluarin ini rumah ini kita mau rubuhin nih, bagus karena ada GTV nih Pak, mau ada GTV ini rumah ini mau dirubuhin. Itu yang kita keluarin yang bagus apa yang jelek? bagus, yang bagus itu dikeluarin, yang bagusnya lemari bagus keluarin, kasur bagus keluarin, ada tempayan bagus keluarin. Kalau yang bagus ini sudah dikeluarin, sebelum amat yang jelek. Jadi yang jelek udah nggak perlu dikeluarin, apa yang udah dikeluarin? Jelek-jeleknya itu mah udah nggak usah jelek mah, udah habisin aja, hancurin sekalian, ikutin rumahnya ditarik. Begitu. Jadi ketika kita mau merubuhkan rumah, mau menghancurkan rumah, maka yang dipisahkan itu yang bagus-bagusnya dulu. Yang bagusnya dipisahin, yang jeleknya dihancurin, dibiarin. Jadi begitu juga dengan ketika mau terjadi hari kiamat, oleh Allah yang bagus-bagusnya ini, orang-orang yang beriman ini dimatikan oleh Allah, supaya orang-orang yang beriman ini tidak merasakan terjadinya huru hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat, dipisah oleh Allah, dimatikan. Yang tersisa hanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu menjelang terjadi kiamat. Lalu juga nanti bakal ada kiri di antara terjadinya hari kiamat itu bakal terjadi gelap. Jadi setelah itu manusia udah merajalela dengan kemaksiatan, terjadilah di situ gelap selama 3 hari 3 malam, lampu padam semua selama 3 hari 3 malam, matahari tidak muncul. Jadi di saat itu matahari sudah tidak muncul selama 3 hari 3 malam, bingung manusia semua berada dalam kebingungan. Kenapa ini bisa kayak begitu? Semua timbul rasa takut, bingung, karena 3 hari matahari tidak muncul. Begitu udah 3 hari
muncul matahari, cuma beda tempat, pindah tempat. Barat. Yang tadinya munculnya biasanya dari timur, ini mah munculnya di barat. Munculnya dari barat. Kalau di barat, di mana? Lebak Kulon ya, Lebak Kulon. Kalau timur berarti di Solo kayaknya beda. Iya. Biasanya kan kalau sekarang mah alhamdulillah masih di timur. Tapi nanti setelah terjadi gelap selama 3 hari 3 malam, muncul matahari di barat. Di sinilah kalau matahari sudah muncul di arah barat, maka di sinilah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tertutup pintu taubat. Sehingga orang yang ingin bertaubat di saat itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertaubatan yang tidak diterima. Ini kalau matahari sudah muncul di barat, pintu taubat tertutup. Kita pengen taubat, udah nggak bisa, udah nggak diterima. Makanya kalau pengen taubat dari sekarang, mumpung matahari terbitnya masih di timur, berarti masih ada harapan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau matahari sudah muncul di barat, walaupun nangis darah sekalipun, nggak bakal diterima pertaubatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah bakal terjadi hari kiamat. Bakal digempakan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan terbesar lagi. Lihat jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita melanjut kepada ayat wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'ahu. Perintah beriman bagi orang-orang Yahudi untuk mengikuti daripada Al-Quran, beriman kepada kanjeng Nabi, beriman kepada Al-Quran, beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima ma'ahu. Maksudnya Al-Quran ini adalah merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai kitab terakhir yang musaddiqan lima. Di mana Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan lima ma'ahu. Membenarkan apa? Membenarkan kepada kitab-kitab yang ada bersama mereka. Kitab apa itu? Minat Taurat. Kitab Taurat dan kitab ini. Apa sebabnya? Bimuwafaqatihi lahu bitauhid wan nubuwah. Sebab akur antara kitab Taurat isinya dengan kitab suci Al-Quran. Akur. Apa yang akur? Ajarannya yang akur. Dalam apa? Bitauhidi. Di dalam bertauhid. Maksudnya mengesahkan Allah, berarti menyembah kudu ke Allah. Berarti ajaran Taurat itu betul bahwa kudu menyembah ke Allah. Orang-orang Yahudi harus menyembah ke Allah. Jadi bukan menyembah kepada Nabi Uzair. Sebab orang Yahudi menyembah, menganggap bahwa Nabi Uzair ini sebagai anak Allah. Kalau orang Kristen kan Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Allah. Kalau orang Yahudi Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Kalau kita Allah Tuhan kita. Kanjeng Nabi adalah Nabi Allah, utusan Allah, sebagai Nabi, sebagai Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Itu yang benar. Dalam Islam, kanjeng Nabi Isa adalah sebagai Nabi Allah juga Rasul Allah. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Uzair, mereka semua adalah Nabi dan Rasul Allah. Ini yang benar. Inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita percaya kepada seluruh para nabi. Kita percaya kepada semua para nabi, dimulai dari kanjeng Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya. Dari jumlah 124.000 nabi, kita sebagai umat Islam percaya, beriman kepada mereka bahwa mereka itu adalah nabi. Tapi kepercayaan kita, keimanan kita hanya terbatas kepada bahwa mereka adalah
bukan seperti pemahaman orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya kepada keinginan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan mereka berada di dalam kekafiran yang disebut kafir di dalam Al-Quran. Juga kita percaya bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab yang ada bersama mereka, yakni kitab Taurat yang akur isi jadi dalam ketauhidan dan kenubuatan, kenabian. Wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Oleh karena itu kata Allah, wala takunu, janganlah kalian menjadi awal orang pertama yang kafir, yang tidak percaya, yang ingkar min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, punya kitab pokok tapi berada di dalam kekafiran. Padahal punya kitab, sedangkan dalam kitab mereka itu sudah diberitahukan bahwa bakal muncul Nabi akhir zaman yang membawa kitab suci Al-Quran bernama Muhammad. Atau kenapa guru tidak percaya? Makanya sama Allah, wala takunu awwala kafirin, janganlah kalian menjadi orang pertama yang ingkar, yang kafir. Padahal kalian punya kitab. Harusnya kalian sebagai orang yang punya kitab yang kudunya lebih dulu percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Li'anna khalfakum tabawun lakum fa'ismum alaikum. Sebab nanti efeknya, akibatnya generasi-generasi sesudahnya bakal mengikuti. Akhirnya terbuktilah macam kayak sekarang. Generasi-generasi Taurat, generasi-generasi Yahudi, generasi-generasi Injil Kristen, mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kajian Nabi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka fa'ismuhum alaikum, mereka akan menanggung dosa. Jadi yang berdosa siapa? Nah, mereka inilah, orang-orang terdahulu inilah yang menanggung dosa daripada generasi-generasi setelahnya yang mengikuti mereka, karena ajaran mereka bakal menanggung dosa. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Kemudian kata Allah, wala tastaru bi ayati, janganlah kalian menukar-nukar ayat-ayatku, kata allati bi kitabikum min na'ti Muhammad, yang ada di dalam kitab-kitab, yang ada di dalam kitab kalian berupa sifat daripada kain Nabi Muhammad. Jangan ditukar-tukar, jangan diganti-ganti. Karena salah satu yang diganti, yang ditukar oleh mereka, yang dirubah oleh mereka isi daripada kitab Taurat, merubah sifat kain Nabi. Sama kolila, mereka tukar dengan harga yang sedikit. Maksudnya iwadan yasiran minat dunia, mereka menukarnya dengan barang-barang dunia, keuntungan dunia. Aina taktumuha khawfa fawati mata usunahu min suflatikum. Maksudnya adalah janganlah kalian menyembunyikan sifat daripada kain Nabi Muhammad lantaran khawatir tidak mendapatkan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka, mengambil keuntungan dari situ, mengambil keuntungan hasil dari situ. Wa iya yang bertakwa, kata Allah, ayat kepada Allah, kalian kudu bertakwa, kudu takwa. Jadi kudu takwalah kau. Nah, dari ayat wala tastaru ini yang kemudian dijadikan dipetik daripada ayat wala tastaru, yang mana ayat ini kadang-kadang disalahgunakan oleh golongan ulama yang tidak mengerti bidang hukum dan tafsir, yang tidak mengerti bidang hukum dan tafsir ayat, sehingga dari ayat ini mereka mengharamkan jual beli, wakaf atau jimat. Ini orang-orang yang mengharamkan wakaf, mengharamkan jimat,
Ini dari ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jadi ini yang apa namanya salah di dalam memahami hukum dan tafsir ayat. Kenapa? Karena menurut paham mereka itu ayat Al-Quran. Karena itu ayat Al-Quran. Jadi menurut anggapan mereka ayat Al-Quran itu tidak boleh diperjualbelikan berdasarkan pemahaman mereka ayat wala tasdaq bi ayati sama qalila. Nah, sedangkan padahal yang dimaksud dalam ayat adalah yang dilarang keras itu menukar-nukar ayat dari Allah. Jika umpama dari perkara yang haram jadi halal. Ini maksud ayat. Ini maksud ayat wala tasdaq bi ayati sama qalila, bukan untuk mengharamkan wafat atau jima. Tetapi yang diharapkan di sini yang tidak diperbolehkan dari ayat ini adalah yang dilarang keras dari ayat ini adalah menukar-nukar hukum haram diganti jadi halal. Cuma hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi yang haram dirubah jadi halal, yang halal dirubah jadi haram. Itulah maksud daripada ayat wala tastaru bi ayati zamana qalila. Nah, jadi urusan di dalam masalah nuker perkara yang baik secara lafaz maupun secara makna, itulah yang dilarang dan itulah yang dimaksud dari ayat itu. Sedangkan urusan masalah wafat atau jima, jika sampai diperjualbelikan sesuai dengan penjualan yang sesuai, maksudnya itu sebagai upah nulis di hukuman halal, di hukuman halal. Sebab Al-Quran itu diantara khasiatnya mengandung banyak sekali khasiat-khasiat dalam ayat Quran. Nah, jadi ada yang berupa wiridan, dan kalau yang berupa wiridan kan berarti dibaca. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca berarti itu namanya, kalau yang dibaca itu namanya diwirid. Nah, ada juga yang ditulis. Jadi khasiatnya itu ada yang ditulis, ada yang dibaca. Yang dibaca berarti itu yang disebut dengan wiridan. Yang ditulis, nah itulah yang disebut dengan wafat atau zimah. Diperjualbelikan tidak jadi masalah hukumnya adalah hal-hal yang penting penjualannya sesuai. Jangan misalkan bikin wafat dijual 1 miliar, itu keterlaluan. yang timbang sesuai. Itulah maksud daripada ini ayat. Jadi di hukuman halal dibahas di antara dalam kitab Fatwa Hadisiyah Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi pembahasan tentang masalah ini dalam kitab Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, itulah kitab Fatwa Hadisiyah. Nah, dari jemaah kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Karena sudah melewati waktu, mudah-mudahan walaupun ringkas bisa bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sedih hadirin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim